Bayangkan, kamu terjebak di tengah laut. Malam itu gelap, tapi langit seperti membisikkan sesuatu yang tak bisa kamu pahami. Angin menusuk dada. Bau amis darah dan bau dupa bercampur jadi satu. Cahaya remang dari lampu kapal memperlihatkan siluet dua sosok asing yang berdiri di ujung sampan kecil. Mereka tak bicara, tak bergerak, tapi mata mereka menatap tajam. Terlalu tajam, seolah bukan manusia. Lalu, suara jeritan mendadak memecah sunyi. Tali jangkar menegang. Air laut mendidih. Dan seseorang menghilang di telan gelap malam. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Dan dari situlah semuanya bermula. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Lintang menghela napas panjang saat mengingat hari pertamanya menginjakkan kaki di pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah. Ia bukan pelaut. Ia cuma anak kampung dari Temanggung yang terdesak kebutuhan. Ibunya sakit, adiknya butuh biaya sekolah, dan pekerjaan jadi ABK cumi-cumi itu adalah satu-satunya tawaran yang datang tepat saat ia nyaris putus asa. Kapal itu tidak besar, tapi megah. Namanya Sinar Laut 3. Badannya dicat biru kusam, dengan lambang kepala ikan paus di lambung. Lintang ingat betul bagaimana semua ABK, sekitar 8 orang, diam tak banyak bicara. Hanya mengangguk. Dan satu orang tua, berjubah kuning lusuh, berdiri di atas geladak sambil membakar dupa. Di tangannya, ada segenggam kembang, secawan air beras, dan segulung kain merah yang diikat tali. Ritual pembukaan, katanya untuk keselamatan. Lintang tidak percaya hal-hal seperti itu. Tapi malam itu, tubuhnya menggigil saat air beras itu dipercikan ke wajahnya. Rasanya dingin, tapi bukan dingin biasa. Ada rasa seperti ditusuk jarum halus ke dalam tulang. Ia menahan napas, tak ingin terlihat takut. Kalau takut pulang saja, kata seseorang dari belakang. Suaranya berat, seperti suara dari tenggorokan yang sudah terbakar rokok bertahun-tahun. Lintang menoleh. Seorang pria tinggi besar, bertato naga di leher, menatapnya sambil tersenyum sinis. Kita bukan melaut cuma cari cumi. Kita juga bawa nyawa di kapal ini. Ucapan itu membuat jantung Lintang berdetak lebih cepat. Tapi ia tetap naik ke atas kapal. Mesin dinyalakan. Tali dilepas. Dan kapal pun bergerak ke tengah samudra, menembus malam yang kelam. Hari-hari pertama berjalan berat. Mata perih karena tinta cumi yang terus menyemprot tiap kali jaring ditarik. Kulit gatal karena air laut bercampur oli. Tidur hanya 2 jam sehari. Tapi yang paling Lintang tidak bisa pahami adalah suara. Setiap malam, saat semua tertidur di bawah geladak, Lintang mendengar suara ketukan dari ruang mesin. 3 kali. Selalu 3 kali. Lalu senyap. Ia pernah mencoba mengintip. Tapi ruang mesin selalu terkunci. Kapten kapal, Pak Saman, melarang siapapun masuk. Jangan pernah dekati ruang itu, kata kapten dengan tatapan kosong. Itu tempat paling suci, dan paling kotor di kapal ini. Lintang mulai merasa ada yang tak beres, dan kecurigaannya memuncak di malam ke-7. Saat mereka berlayar cukup jauh dari jalur kapal lain, udara jadi lebih dingin. Tak ada sinyal, tak ada bintang, dan hanya cahaya redup lampu kapal yang menemani. Tiba-tiba, suara alarm berbunyi. Bukan alarm kapal, tapi lonceng kecil yang tergantung di atas kepala mereka. Semua ABK langsung berdiri, termasuk kapten. Mereka tak panik, tapi wajah mereka tegang. Semua menatap ke arah laut, dan di kejauhan muncul sebuah sampan kecil, bergerak perlahan, tanpa suara mesin, hanya melayang, seperti didorong angin dari bawah. 2 pria duduk di dalamnya. Topi mereka menutupi wajah, tapi tubuh mereka terlalu kaku, seperti patung kayu.
Kapten kapal mengangkat tangan, lalu menunduk dalam-dalam. Salah satu pria di sampan mengangkat jaring, dilempar ke laut. Beberapa menit kemudian, jaring itu terangkat dengan belasan cumi-cumi besar. Semua masih hidup, menyemprot tinta ke udara. Lintang dan para ABK terpukau. Tapi yang lebih aneh lagi, laut yang sebelumnya sepi, tiba-tiba jadi ramai tangkapan. Entah bagaimana, sejak kedatangan sampan itu, hasil tangkapan mereka meningkat drastis. Tapi Lintang tak bisa menahan rasa takutnya. Sebab saat ia menatap mata salah satu pria di sampan itu, ia sadar, matanya bukan milik manusia. Lintang tidak bisa tidur malam itu. Bayangan dua pria di sampan terus mengganggu pikirannya. Bukan hanya karena mata mereka yang tak seperti manusia, tapi juga karena seluruh ABK bersikap seolah itu hal biasa. Tak ada yang bertanya siapa mereka. Tak ada yang membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Lintang mencoba bertanya pada Rudi, satu-satunya ABK yang usianya tak jauh darinya. Tapi Rudi hanya tertawa kecil, sambil menghisap rokoknya yang basah oleh embun laut. Kalau kamu mau pulang dengan selamat, jangan tanya apa-apa, Tang, kata Rudi pelan. Yang kamu lihat malam ini cuma awal. Lintang makin tak tenang. Kepalanya dipenuhi pertanyaan yang tak punya jawaban. Ia mulai memperhatikan lebih dekat setiap orang di kapal. Ada Pak Maman, juru masak yang jarang bicara. Ada Ucok, pria Medan bertubuh kekar yang selalu membawa pisau kecil di sabuknya, bahkan saat tidur. Ada Parman, tua, pendiam, dan matanya selalu merah. Dan ada satu lagi, Yanto. Yanto berbeda dari yang lain. Ia jarang muncul. Hanya terlihat saat waktu makan, dan itu pun tanpa suara. Ia makan sambil menunduk. Tangannya gemetar. Kulit tangannya penuh bekas cakaran dan luka kecil yang seperti bekas gigitan. Suatu malam, Lintang bangun lebih awal karena ingin buang air. Ia menyelinap keluar ke gelada atas. Udara dingin menampar wajahnya. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Di depan ruang mesin, berdiri Yanto. Telanjang dada. Wajahnya kaku. Mulutnya bergerak-gerak seperti berdoa. Tapi suara yang keluar, seperti desisan ular. Di tangannya, ada darah. Ia sedang mengguratkan sesuatu di dinding ruang mesin dengan jari telunjuknya. Lintang bersembunyi di balik drum minyak. Jantungnya berpacu. Ia mencoba mengintip tulisan yang dibuat Yanto di dinding ruang mesin. Tulisan itu bukan huruf Latin, bukan huruf Arab, tapi semacam simbol kuno yang seperti hidup. Garis-garisnya berdenyut pelan seperti nadi. Tiba-tiba, Yanto menghentikan gerakannya. Ia menoleh perlahan. Matanya menatap tepat ke arah Lintang bersembunyi. Walau tidak mungkin ia bisa melihatnya dalam gelap. Lintang buru-buru menunduk, menahan napas sekuat mungkin. Tapi langkah kaki Yanto mulai mendekat. Semakin dekat, bunyi tapak kakinya di dek kayu seperti palu godam di telinga Lintang. Lalu hening. Lintang tidak berani mengangkat kepala. Hingga tiba-tiba suara berat terdengar di belakangnya. Lintang, masuk ke dalam. Kapten berdiri di ambang pintu ruang kendali. Wajahnya keras, mata tajam, tidak marah, tapi dingin, terlalu dingin. Lintang segera berdiri dan berlari kecil menuju kapten. Tapi sebelum masuk, ia sempat menoleh. Yanto sudah tak ada. Hanya goresan-goresan samar di dinding ruang mesin yang tersisa, tertutup kabut asin dari laut. Di ruang kendali, kapten menyeduh kopi. Asapnya mengepul pelan. Ia duduk dan mempersilakan Lintang duduk di hadapannya. Apa yang kamu lihat tadi? Lintang terdiam. Jawab. Lintang menelan ludah. Saya lihat Yanto, Pak. Kapten mendengus. Yanto cuma alat. Jangan takut sama dia. Alat buat apa? Kapten tak langsung menjawab. Ia membuka sebuah laci, lalu mengeluarkan sesuatu. Sebuah buku lusuh, terikat benang merah, dan sangat tua. Sampulnya terbuat dari kulit. Bukan kulit biasa. Terlihat seperti kulit manusia. Ini warisan laut.
Leluhur kami sudah simpan ini sejak ratusan tahun. Setiap pemilik kapal harus mengikat perjanjian. Tanpa ini, kamu cuma melaut sia-sia. Lintang mengerutkan dahi. Perjanjian dengan siapa? Kapten menatapnya tajam. Dengan penunggu laut. Lintang berdiri. Ia mulai merasa semua ini gila. Tapi kapten menahan tangannya. Lintang, kamu pikir kenapa kapal ini selalu bawa pulang hasil paling banyak? Kenapa semua yang ikut melaut di sini bisa hidup mewah setelahnya? Tapi kenapa juga tidak ada satupun yang pulang ke kampung? Lintang terdiam. Karena kami semua sudah milik laut. Tak ada jalan kembali. Malam itu, Lintang tidak tidur sama sekali. Ia duduk di geladak, memeluk lutut, menatap bintang yang mulai muncul perlahan. Tapi bahkan bintang pun tampak redup dari sini. Dan saat ia mulai memejamkan mata, suara itu datang lagi. 3 ketukan dari dalam ruang mesin. Tapi kali ini, ditambah satu suara. Bisikan. Buka, tolong buka. Lintang berdiri perlahan. Kakinya gemetar. Ia berjalan pelan menuju ruang mesin. Tangannya meraih gagang pintu. Dan untuk pertama kalinya pintu itu tidak dikunci. Suara bisikan makin jelas. Buka. Aku masih hidup. Lintang membuka pintu perlahan. Dan apa yang ia lihat di dalam membuatnya nyaris pingsan. Cahaya lampu darurat di ruang mesin temaram, berkedip-kedip. Bau oli, garam, dan darah menguar jadi satu. Dada Lintang naik turun, antara takut dan penasaran. Matanya menyapu seluruh sudut. Sampai akhirnya ia melihatnya. Sebuah peti kayu besar, tua, dengan ukiran aneh di permukaannya. Letaknya di pojok ruangan, hampir menyatu dengan dinding besi yang penuh karat. Peti itu tidak seperti tempat penyimpanan biasa. Warnanya hitam, dan di bagian atasnya, ada bekas kuku yang mencakar kasar, seakan seseorang, atau sesuatu, pernah berusaha keluar dari dalamnya. Lintang melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat. Seperti tubuhnya ditahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tapi suara dari dalam peti itu tidak berhenti. Buka, aku masih hidup, jangan biarkan mereka bawa aku. Suara perempuan. Lirih, serak, penuh ketakutan. Lintang mendekat. Ia berlutut di samping peti. Telapak tangannya menyentuh tutup kayu yang terasa hangat. Tapi bukan kehangatan biasa. Ada denyut samar. Seperti detak jantung, seolah peti itu hidup. Tangannya bergetar saat menyentuh kait besi di sisi kanan. Klik, satu sisi terbuka. Lintang ragu, tapi suara dari dalam peti kini berubah menjadi isakan pelan. Suara yang terlalu nyata untuk diabaikan. Ia membuka sisi lainnya. Krek, tutupan kayu terangkat. Bau busuk langsung menyergap. Lintang menutup hidungnya dengan lengan. Tapi yang membuatnya membeku adalah apa yang ia lihat di dalam. Seorang perempuan. Usianya kira-kira 20-an. Tubuhnya kurus kering. Penuh luka. Rambutnya panjang kusut. Menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Mulutnya dibalut kain lusuh. Tangannya terikat di belakang. Dan matanya. Matanya masih terbuka. Ya Allah! Desis Lintang nyaris tak terdengar. Lintang buru-buru menarik kain penutup mulut perempuan itu. Aku. Suara perempuan itu lirih. Tolong aku. Lintang mencoba membuka tali di tangannya. Tapi talinya terlalu kuat. Diikat seperti simpul gaib. Aku diculik dari Pontianak. Mereka bilang aku harus jadi istri laut. Mereka kasih makan aku cuma air garam. Aku nggak tahu sudah berapa lama di sini. Aku cuma mau pulang. Lintang gemetar. Istri laut. Perempuan itu mengangguk. Kalau aku nggak dibuang ke laut malam ini, mereka bilang kapalnya bakal karam. Tiba-tiba suara dari atas terdengar keras. Suara langkah kaki cepat. Banyak orang. Lintang langsung menutup peti dan mendorongnya ke posisi semula. Beberapa detik kemudian, pintu ruang mesin dibuka paksa. Kapten berdiri di ambang pintu, diikuti Ucok dan Parman. Tatapan mereka menusuk. Ucok langsung menarik kerah baju Lintang. Kau buka petinya.
Ya, Lintang mencoba melawan. Pak, di dalam itu ada orang. Masih hidup. Parman mendekat. Diam kau. Dia bukan orang. Dia manusia. Pak, dia minta tolong. Kapten melangkah pelan, lalu menatap peti itu. Kau pikir kami bodoh? Dia memang akan menangis, akan bicara, akan bilang apapun supaya kau buka. Tapi itu cuma kulit. Yang di dalamnya bukan lagi manusia. Lintang menggeleng cepat. Aku lihat dia sadar. Dia bicara. Dia. Buk. Ucok meninju perut Lintang keras hingga ia jatuh ke lantai. Lain kali, kalau dibilang jangan buka, ya jangan buka. Ucok menggeram. Untung belum waktunya dibuang. Kalau tidak, seluruh kapal ini udah ditenggelamin makhluk laut itu. Kapten menatap Lintang dengan dingin. Kau pikir gampang dapat hasil laut melimpah? Setiap minggu harus ada yang dikasih. Kalau tidak, kita semua tenggelam. Bukan cuma kapal ini, semua keluarga di daratan juga kena. Lintang menggertakkan gigi. Kalian gila. Kapten mendekat. Bisikannya dingin. Laut lebih lapar dari yang kau kira. Ucok menyeret Lintang keluar ruang mesin. Tubuhnya dilempar ke lorong gelap di kabin bawah. Pintu dikunci. Dalam gelap dan sakit, Lintang menatap langit-langit kapal. Kepalanya penuh bayangan peti. Suara tangisan gadis itu terus terngiang di telinganya. Dan di tengah malam yang lengang, dari balik lantai kayu, ia kembali mendengar suara itu. Kali ini bukan dari dalam peti, tapi dari seluruh sudut kapal. Suara rintih, suara doa, suara orang-orang yang seolah tak pernah keluar dari kapal ini. Lintang duduk bersandar di tembok, napasnya tak beraturan, keringat dingin mengucur dari pelipis. Tapi telinganya masih menangkap suara itu. Tangisan, rintihan, doa, bukan hanya satu orang, tapi puluhan, seperti gema dari jiwa-jiwa yang terkubur hidup-hidup di lambung kapal. Tiba-tiba, duk, lantai kayu di bawahnya bergetar. Suara seperti sesuatu yang menyeret rantai panjang. Lintang berdiri tergesa. Ia mengendap ke sudut ruangan dan mendekat ke celah papan lantai. Dari sana, terdengar suara lirih. Jangan biarkan mereka buang aku. Aku belum mati. Lintang menggertakkan gigi. Kalau kau memang manusia, bisiknya pelan. Aku akan bantu. Pintu terkunci. Tapi Lintang melihat sebuah besi penyangga ranjang tua di pojok. Ia menariknya. Berkarat, tapi masih kuat. Lalu ia menghantamkan besi itu ke pintu. Bah, bu, bra. Setelah 5 pukulan, pintu terbuka paksa. Lintang langsung berlari. Nafasnya memburu. Langkahnya cepat menyusuri lorong kapal menuju ruang mesin. Kapal bergoyang perlahan. Suara deburan ombak semakin keras. Seperti memperingatkan malam sudah semakin larut. Sampai di ruang mesin, ia membuka peti itu sekali lagi. Gadis itu masih di sana. Masih menangis. Tapi matanya menatap Lintang lemah. Penuh harap. Aku nggak sanggup lagi, tolong aku. Lintang memotong tali dengan besi tajam yang ia temukan di dinding. Butuh waktu. Tapi akhirnya, tangan dan kaki gadis itu terlepas. Namamu siapa? Tanya Lintang. Ayuni. Lintang mengangguk cepat. Ayuni, kita harus keluar sekarang. Sebelum mereka tahu. Tapi belum sempat Ayuni berdiri. Toa kapal menyala. Suara kapten menggema dari seluruh sudut. Seluruh kru, bersiap. Pelimpahan dilakukan tepat pukul 2.30 dini hari. Siapkan ikatan. Dan jangan biarkan siapapun mengganggu prosesi. Untuk keberkahan kita semua. Wajah Ayuni membiru. Lintang menarik tangannya. Kita harus kabur. Mereka berlari keluar ruang mesin. Lorong demi lorong dilewati. Tapi kapal seperti labirin. Di setiap sudut, wajah-wajah kru kapal muncul. Ucok, Parman, dan 2 anak buah lain. Semuanya bawa senter dan senjata. Lintang mendorong Ayuni ke balik peti kosong dan ikut sembunyi. Langkah kaki mendekat. Cek semua kabin. Kalau mereka lari,
Kita semua bisa dikutuk. Lintang menggenggam tangan Ayuni erat. Kita akan keluar dari kapal ini. Malam ini juga. Di luar kabin, langit mendung. Ombak makin tinggi. Waktu semakin sempit. Dan Ayuni mulai berubah. Ombak mengamuk. Langit hitam sepenuhnya. Angin mendesis seperti bisikan kematian. Lintang dan Ayuni menerobos gelap menuju gelada atas. Mencari skoci atau pelampung, apa saja untuk kabur. Tapi di balik gelombang dan suara jangkar yang digulung, terdengar nyanyian. Pelan, tapi menusuk dada. Laut ambil yang ditukar. Darah, tubuh, dan jiwa. Demi hasil yang berlimpah. Dari arah haluan, puluhan anak buah kapal sudah berkumpul. Wajah mereka kosong. Mereka berdiri melingkar. Di tengah lingkaran, sebuah patung kayu hitam, bermata merah, dan mulutnya menganga penuh taring. Di depan patung itu, sebuah keranda besi disiapkan. Kapten berdiri memegang cambuk. Sorot matanya seperti orang kerasukan. Prosesi akan dimulai. Sang tumbal telah dipilih. Malam ini, semua hasil laut akan kembali seperti dulu. Ayuni gemetar. Lintang menariknya mundur. Namun Ayuni tiba-tiba menghentikan langkah. Matanya kosong. Tubuhnya lemas. Ada sesuatu dalam tubuhku, bisiknya lirih. Aku, bagian dari tumbal itu. Lintang menatapnya heran. Apa maksudmu? Ayuni perlahan membuka bajunya. Di perutnya, ada tanda ukiran aneh seperti luka bakar melingkar. Dan dari dalamnya, muncul bisikan. Bisikan yang sama dengan yang Lintang dengar selama berminggu-minggu. Aku dibesarkan untuk ini, ucap Ayuni lirih. Ayahku nelayan. Tapi waktu hasil tangkapannya gagal, dia serahkan aku ke perjanjian laut. Aku dijadikan anak laut. Dibiarkan tumbuh di bawah kuasa jin penunggu perairan ini. Aku tidak sepenuhnya manusia. Lintang terpaku. Setengah tidak percaya. Tapi semua masuk akal sekarang. Tapi kenapa kamu ingin kabur? Aku mulai punya hati, jawab Ayuni sambil menatap Lintang. Setelah bertahun-tahun, aku ingin lepas. Aku ingin bebas. Tapi mereka tidak akan membiarkanku. Lintang menarik napas berat. Aku akan bantu kamu. Kita bisa kabur bareng. Tapi suara kapten menggema lagi. Bawa tumbal ke altar. Kita sudah melayani selama 10 tahun. Hari ini, jin laut meminta 2 jiwa, 1 tubuh perawan, dan 1 tubuh pengkhianat. Mata Lintang membelalak. Mereka tahu, dia, pengkhianatnya. Lintang menggenggam tangan Ayuni kuat-kuat. Kita loncat. Sekarang. Tapi dari belakang, Parman dan Ucok sudah mengepung. Lintang ditendang. Ayuni diseret. Lintang meronta, tapi 2 lelaki kekar menahannya. Ayuni, jangan. Tapi Ayuni justru tersenyum. Matanya berubah merah. Terima kasih, Lintang. Kau sudah mengantar aku ke tempatku. Lintang tersentak. Tubuh Ayuni terangkat perlahan ke udara. Angin berhenti. Laut mendadak tenang. Patung kayu itu menangis darah. Dari balik patung, muncul makhluk tinggi, berjubah hitam, bermata merah menyala. Jin laut itu turun langsung. Ia mendekat ke Ayuni, lalu membelah tubuhnya dengan cahaya gelap. Ayuni tak berteriak. Ia justru tampak damai. Dan ketika semua kru bersorak, Lintang berteriak paling keras. Lintang dibuang ke lambung kapal, diseret dan diikat di tiang utama. Mulutnya disumpal, tangannya terikat kasar. Ia bisa mencium bau darah dan garam yang semakin menusuk. Seperti kapal ini sudah lama berubah menjadi kuburan terapung. Ayuni telah menghilang bersama cahaya hitam itu. Tidak ada jejak tubuh. Tidak ada darah. Hanya sehelai pita merah miliknya yang jatuh perlahan ke lantai kapal. Membara, lalu hancur jadi debu. Kapal kembali tenang. Semua kru mendadak tersadar. Mereka menjadi seperti orang yang baru bangun tidur. Tak tahu apa yang barusan mereka lakukan. Kapten muntah darah. Tubuhnya lemas.
seperti dirasuki lalu ditinggalkan oleh sesuatu yang jahat. Parman meracau. Ucok menjerit melihat tangannya membusuk perlahan. Kapal bergoyang, tapi bukan karena ombak. Dari balik geladak, terdengar gemuruh berat, seperti sesuatu naik dari bawah laut. Lintang yang setengah sadar mulai meronta, tapi matanya justru memandang ke arah dek atas. Dan di sana, berdiri sesosok tubuh Ayuni. Bukan lagi Ayuni yang lembut. Tubuhnya menghitam, rambutnya menjuntai panjang menutupi wajah. Matanya kosong, tapi penuh kutukan. Ia melayang, tidak menyentuh papan kapal. Di sekelilingnya, air laut mengalir naik, seperti jin-jin kecil mengikutinya. Kapten berlutut. Parman berteriak, "Bunuh dia! Dia bukan lagi manusia!" Tapi belum sempat mendekat, Ayuni hanya mengangkat tangan. Parman terbakar dari dalam. Darahnya mendidih. Tubuhnya pecah seperti telur yang dimasak dalam tekanan. Ucok lari kehaluan. Tapi dari balik ombak, seekor kepala ular laut muncul. Mulutnya penuh gigi taring, menyambar tubuh Ucok dan menelannya utuh-utuh. Lintang menyaksikan semuanya. Ayuni menoleh padanya. "Lama, tinggi." Tapi dari balik wajah menyeramkan itu, masih ada lirih rasa sayang. Ia melayang mendekat, menyentuh tali di tubuh Lintang, dan memutuskannya. Lintang jatuh berlutut. Ia memandang Ayuni dengan mata berkaca-kaca. "Apa yang terjadi pada kamu?" Ayuni tidak menjawab. Ia hanya berbisik, "Aku sudah memilih takdirku. Tapi kamu harus pergi sebelum laut mengubur semua nama di kapal ini." Lintang mencoba memegang tangannya, tapi Ayuni menarik diri. Ia tersenyum, lalu membisikkan satu kalimat terakhir. "Jangan pernah kembali ke laut ini." Lalu tubuh Ayuni menyatu dengan kabut. Angin menderu, langit memekik, dan kapal mulai retak dari dalam. Lintang berlari ke skoci, mendorongnya ke air saat satu persatu tiang kapal patah seperti tulang tua. Ia mendayung menjauh. Sementara di belakangnya, kapal itu tertelan laut bersama semua suara jeritan dan denting lonceng maut. Hening. Lintang tak tahu berapa lama ia hanyut. Tapi ia selamat. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan nelayan pesisir pantai selatan dalam keadaan dehidrasi dan trauma berat. Tak ada yang percaya ceritanya. Tak ada pula yang bisa membuktikan bahwa kapal itu pernah ada. Tapi setiap malam, Lintang terbangun karena satu hal. Ia masih bisa mendengar suara nyanyian laut. Dan ketika ia melihat kebayangan air di mangkuk, ia melihat wajah Ayuni, tersenyum. Wajah yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Setiap pilihan yang kita ambil, terutama ketika melibatkan dunia dan akhirat, memiliki konsekuensinya sendiri. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana nafsu, ambisi, dan pengkhianatan terhadap amanah bisa membawa bencana yang tak hanya menimpa satu orang, tetapi juga menyeret banyak nyawa dalam kutukan yang mengerikan. Dunia bisa menawarkan banyak hal, tapi ketika kita menjauh dari tuntunan Allah, kita bisa tersesat jauh, bahkan sampai ke kedalaman lautan kegelapan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179, "Dan sungguh, kami jadikan untuk isi neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar peringatan Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah." Semoga kita semua selalu diberi petunjuk dan dijauhkan dari kelengahan yang membawa pada azab Allah yang nyata. Cerita ini adalah fiktif, namun dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga di dalamnya. Semua tokoh, tempat, dan kejadian hanya rekaan semata, dan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Terima kasih telah menonton dan menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat, menegangkan, atau penuh pelajaran, silakan like video ini, tinggalkan komentar kamu di bawah, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.
Jangan lupa juga untuk share ke teman atau keluarga, agar cerita ini bisa menjadi dakwah kecil yang menyentuh hati banyak orang.